Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Masa Cleopatra dengan NIM G1D1230017 dan saya Sri Rajaki Batubara dengan NIM G1D1230023 dan saya Zeti Reviana dengan NIM G1D1231150 dan saya Juwita Maharani NIM G1D1230015 dan saya Sinta Julianti NIM G1D1231175 dan saya Siti Hatina dengan NIM G1D1231185. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kesehatan neonatal bayi dan balita. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang BBL atau bayi baru lahir atau disebut juga neonatus. Nah, apa sih pengertian dari BBL itu atau neonatus? BBL atau neonatus adalah bayi yang berusia dari 0 jam sampai 28 hari. Jadi, ketika bayi telah dilahirkan, menit pertama dia telah dilahirkan, dia telah disebut BBL atau neonatus sampai dia berumur 28 hari. Nah, pengertian itu diambil dari keputusan dari Kemenkes pada tahun 2010. Selanjutnya, BBL adalah bayi berusia 1 jam yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dengan berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram. Jadi, ketika bayi telah lahir setelah 1 jam dia lahir, dia disebut BBL. Terus dia lahir dari ibu yang mengandung sekitar 37-42 minggu dengan berat badan si bayi sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bayi baru lahir itu. Yang pertama, bayi yang baru lahir memiliki berat badan lahir mulai dari 2.500 gram sampai 4.000 gram. Yang kedua, umur kehamilan ibu 37 sampai 42 minggu. Selain di bawah dari 37 minggu, biasanya disebut bayi prematur. Selanjutnya, ketika bayi telah dilahirkan, bayi akan segera menangis. Tetapi, jika bayi tidak menangis, maka telah terjadi gagal napas spontan pada si bayi. Selanjutnya, si bayi akan bergerak aktif. Yang kelima, kulit si bayi akan mengalami kemerahan. Yang keenam, si bayi akan menghisap ASI dengan baik. Dan si bayi akan secara spontan ingin menyusui, yang disebut IMD atau inisiatif menyusui dini. Selanjutnya, tidak ada cacat bawaan pada si bayi. Selanjutnya, ada panjang badan si bayi yang berukuran sekitar 48-52 cm. Yang selanjutnya lingkar dada si bayi 30-38 cm. Lingkar lengannya sekitar 11-12 cm. Dan frekuensi denyut jantung bayi pada umumnya ketika bayi baru lahir itu sekitar 120-160 kali per menitnya. Terus, pernapasan pada si bayi itu biasanya berkisar pada 40-60 kali per menit. Selanjutnya, ciri-ciri bayinya ada yang pertama, ada yang selanjutnya lanugo tidak terlihat, di mana lanugo ini adalah bulu-bulu halus yang ada di tubuh kita seperti pada pergelangan tangan dan pada kaki. Selanjutnya, rambut di tubuh si bayi rambut pada kepala si bayi akan tumbuh secara sempurna. Yang selanjutnya, kuku pada bayi agak panjang dan lemas. Jadi, ketika bayi telah lahir, akan sangat normal ketika bayi memiliki kuku yang panjang. Nah, selanjutnya nilai Apgarnya lebih dari 7. Selanjutnya refleks pada bayi sudah terbentuk. Selanjutnya, organ genitalia pada bayi laki-laki terbentuk seperti testis yang sudah turun pada skrotum dan penis berlubang. Selanjutnya pada perempuan ada vagina dan uretra berlubang serta ada labia mayora dan labia minora. Selanjutnya, mekonium sudah keluar dalam 24 jam pertama berwarna hitam kecoklatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi klasifikasi neonatus. Nah, apa sih itu klasifikasi neonatus? Klasifikasi menurut masa gestasi atau masa kehamilan. Yang pertama yaitu kurang bulan atau preterm infant.
itu kurang dari 259 hari atau 37 minggu. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai prematur. Yang kedua, jika bayi cukup bulan atau third infant, itu biasanya dari 259 sampai 294 hari atau 37 sampai 42 minggu. Nah, ini untuk bayi yang cukup bulan. Sedangkan jika bayi yang lebih bulan atau post-term infant, itu biasanya lebih dari 294 hari atau 42 minggu atau lebih. Itu disebut sebagai bayi yang lebih bulan. Nah, kok bisa ya ada bayi yang lebih bulan? Ini bisa saja terjadi dikarenakan mungkin ibunya belum merasakan kencang-kencang, tapi tidak segera melakukan pemeriksaan. Nah, jadi ibunya kayak pasrah atau bisa dibilang menunggu sampai adanya tanda-tanda persalinan yang selayaknya. Maksudnya itu seperti misalnya adanya mules-mules atau kenceng-kenceng. Nah, baru si ibu datang ke tenaga kesehatan. Padahal setelah diperiksa ternyata sudah lebih dari 294 hari atau sudah lebih dari 42 minggu. Atau ini bisa saja terjadi karena salah menghitung hari perkiraan lahir. Ini juga bisa terjadi karena salah menghitung hari meskipun lebih dari 42 minggu belum ada merasakan kenceng-kenceng dan ibunya merasa biasa saja, tapi nggak taunya itu udah lebih bulan. Nah, nanti jika si bayi sudah lebih bulan, biasanya tuh kukunya menjadi lebih panjang dan kulitnya agak mengelupas. Itu kalau udah lebih bulan atau postpartum. Selanjutnya yaitu definisi atau klasifikasi BBL menurut berat badan lahir. Nah, jika berat badan lahir rendah atau disebut dengan BBLR, ini biasanya kurang dari 2.500 gram. Jika berat badan lahir cukup, ini beratnya bisa dari 2.500 sampai 4.000 gram. Dan yang terakhir, jika berat lahir lebih atau makrosomia, ini biasanya lebih dari 4.000 gram. Baik. Asuhan BBL. Pelayanan kesehatan BBL ini dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu pada saat bayi berusia 6-48 jam, dan pada saat bayi berusia 3-7 hari, dan pada saat bayi berusia 8-28 hari. Nah, itu tuh adalah asuhan BBL yang bisa dilakukan oleh bidan berdasarkan usia bayinya. Jadi, minimalnya dilakukan 3 kali dalam 28 hari pertama. Nah, kemudian apa saja asuhan BBL? Yang pertama itu pencegahan infeksi. Mencegah infeksi ini dilakukan oleh bidan, misalnya pemberian seleb pada mata. Nah, itu juga termasuk pencegahan infeksi. Yang kedua yaitu penilaian BBL. Penilaian BBL itu macam-macam, ada penilaian refleks dan ada juga yang ketiga. Yang ketiga itu menjaga bayi agar tetap hangat. Menjaga bayi agar tetap hangat ini, begitu bayi baru lahir, langsung diselimuti, dikeringkan apabila ada sisa-sisa air ketuban yang menempel pada tubuh bayi, dan tidak lupa menaruh bayi pada box yang sudah disiapkan untuk bayi. Biasanya ada lampu penghangatnya dan juga ada selimutnya. Yang keempat itu perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat ini bisa dilakukan pada bayi baru lahir, terutama jika tali pusatnya masih basah. Perawatan tali pusat ini penting sekali karena jika tidak dilakukan itu juga akan dapat memicu infeksi. Yang kelima yaitu inisiasi menyusui diri atau IMD. IMD ini sangat penting sekali dilakukan 1 jam pertama bayi baru lahir. Ini wajib melakukan IMD, yaitu menaruh bayi di atas dada ibu. Jadi tidak ada batas kain sama sekali, maka bayi akan mencoba
mencari puting susu ibu, karena bayi juga sudah insting, dia sudah berusaha mencari puting susu ibu. Nah, ini dilakukan dalam 1 jam pertama kelahirannya. Yang keenam yaitu pencegahan infeksi mata dengan menggunakan salep dioleskan di pinggir kelopak mata bayi. Yang ketujuh yaitu pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi ini bisa dilakukan pada bayi setelah lahir atau sebelum bayi pulang dari tempat pelayanan kesehatan atau tempat dia bersalin. Tentang apa itu bayi. Masa bayi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama masa neonatal usia 0 sampai 28 hari. Masa neonatal terdiri dari neonatal dini atau perinatal 0 sampai 7 hari dan neonatal lanjut 8 sampai 28 hari. Yang kedua masa pos atau pasca. Neonatal umur 29 hari sampai 12 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup asuhan bayi. Yang pertama, pengkajian fisik. Pengkajian fisik ini dilakukan dengan cara lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada. Pengkajian fisik juga bisa dilakukan oleh bidan untuk asuhan bayi. Yang kedua, ada pertumbuhan dan perkembangan perilaku bayi. Ruang lingkup ini bisa dilakukan dengan menggunakan KPSP. Selanjutnya, yang ketiga, asuhan bayi. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh bidan? Yang bisa dilakukan oleh bidan yaitu mengedukasikan ibunya tentang nutrisi, kemudian eliminasi BAB dan BAK seperti apa. Selanjutnya menjelaskan tentang personal hygiene dari kebersihan bayi. Kemudian menjelaskan tentang pola istirahat yang cukup dengan tidur malam dan tidur siang. Karena bayi masih membutuhkan sekitar 10-15 jam, bahkan bisa lebih untuk pola istirahat bayi. Kemudian menjelaskan tentang keamanan bayi, yaitu bagaimana dia tinggal di tempat tinggalnya, tempat tidurnya, dan bahkan bagaimana mobilitas jika misalnya bayi dibawa keluar rumah. Kemudian tanda-tanda bahaya bayi dijelaskan juga kepada orang tua bayi. Jika ada bayi mengalami tanda-tanda bahaya, bisa bawa bayi di tempat pelayanan kesehatan serta penkes yang terkait dengan bayi ini juga bisa diberikan kepada orang tua bayi. Definisi balita. Balita adalah kelompok anak di usia rentang 0-5 tahun, sedangkan batita adalah istilah anak usia 1-3 tahun. Nah, jadi memang lebih terkenal dengan istilah balita dibanding batita, karena istilah balita sering digunakan daripada istilah batita. Sedangkan masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berkembang dengan cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa balita menjadi faktor penting keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan mendatang. Jadi usia emas ini atau kita sebut dengan usia balita ini, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan nutrisinya, terutama karena untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut. Kemudian anak usia prasekolah adalah fase perkembangan individu sekitar umur 2-6 tahun. Batasan usia prasekolah yaitu dari setelah kelahiran 0 tahun hingga sekitar umur 6 tahun. Nah, pada usia ini biasanya anak-anak ada yang orang tuanya sudah mulai memasukkan anaknya di sekolah kelompok bermain atau TK. Nah, itu harapannya orang tua bisa memberikan pendidikan tambahan kepada anaknya di luar rumah. Tetapi tetap harus diperhatikan apakah sesuai dengan kebutuhan anaknya atau memang belum. Kemudian ada anak usia prasekolah atau definisi lainnya, yaitu anak yang berusia antara 3,5 hingga 6 tahun sebelum anak memulai pendidikan formal di sekolah.
Karena pada umumnya memang masuk SD itu sekitar usia 6 sampai 7 tahun. Apa saja sih lingkup asuhan balita dan anak? Yaitu mencegah terjadinya malnutrisi pada anak dan penyakit pada anak, serta mencegah terjadinya kecelakaan pada anak. Ya, ini bisa nanti bidan menjelaskan kepada orang tua. Mengidentifikasi dan melawan penyebab kesakitan dan kematian anak. Ya, kemudian ada memberikan edukasi pada orang tua, khususnya ibu, bagaimana merawat anak secara baik, seperti bagaimana cara merawat anak saat sakit. Jadi memang sangat penting sekali orang tua mendapatkan edukasi terkait pendidikan kesehatan terkait anak-anaknya. Karena bidan kan tidak bisa memantau secara terus-menerus ya. Dan yang akan membantu adalah orang tuanya sendiri. Jadi kita harus memberikan pendidikan kesehatan terhadap orang tua si anak. Kemudian memastikan kesehatan anak hingga masa prasekolah dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan. Dan melakukan upaya promotif dan preventif terhadap kesehatan anak. Nah, ini banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan, ya promotif dan preventif. Sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.